Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih setia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelaksanaan UTS pada hari ini. Dan kita diberi kesempatan untuk mengerjakan soal UTS pada kali ini secara daring. Terima kasih juga kepada panitia-panitia yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan UTS pada hari ini. Semoga apa yang kami kerjakan dapat membuahkan hasil yang lebih maksimal dan baik. Mungkin jawaban saya jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Untuk panitia yang mengoreksi, harap memberikan kritik dan saran yang membangun saya agar dapat mendekati kesempurnaan. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Operasi. Perkenalkan, nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Pertanyaan yang nomor 1, coba saudara jelaskan pengertian manajemen operasional menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, J. Heiser dan Barry Render. Yang kedua, Pangestu Subagio. Yang ketiga, William J. Stephenson. Yang keempat, menurut Richard L. Darb. Yang kelima, James Evans dan David Collier. Jawab yang pertama, menurut J. Heiser dan Barry Render 2005. Menurut J. Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah seperangkai kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio 2000. Menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stephen. Menurut William J. Stephen, pengertian manajemen operasi adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, menurut Richard L. Darb 2006, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang fokus pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang nomor 5, menurut James Evans dan David Collier 2007. Menurut James Evans dan David Collier, definisi manajemen operasi adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa ilmu dan seni untuk barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Menurut James Evans dan David Collier, definisi manajemen operasi adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Soal yang nomor 2, coba saudara sebutkan dan jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Jawab. Yang pertama tuh perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini bertujuan agar produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Nomor 2, pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya optimal. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diperoleh secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Aspek lingkungan, di mana lingkungan ini berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan pengembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberi manfaat dalam peningkatan produksi.
Jawab yang pertama, menurut Jay Heiser dan Barry Render 2005. Menurut Jay Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah seperangkai kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagyo 2000. Menurut Pangestu Subagyo, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stephen. Menurut William J. Stephen, pengertian manajemen operasi adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, menurut Richard L. Darb 2006, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang fokus pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang nomor 5, tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategi operasional yang turut menentukan efisien operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan peran manajemen operasi. Jawab. Peran manajemen operasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus ialah suatu kegiatan operasional yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur untuk menghasilkan produk secara fleksibel. Proses intermittent ini merupakan sistem operasional yang tidak berstandar baku, karena standarnya didasarkan pada keinginan pelanggan ketika melakukan pemesanan. Misalnya, bengkel las yang menerima pesanan pembuatan traalis besi dengan standar tersendiri sesuai dengan pesanan tersebut. Peran yang kedua, proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu ialah proses produksi yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur dengan memperhatikan urutan dari setiap tahapan kegiatan atau routine. Dalam menghasilkan produk, dalam proses ini, arus bahayanya sudah terstandarisasi. Misalnya, produksi barang berupa teh botol yang telah terstandarisasi serta usaha jasa berupa sistem pelayanan ajuan tunai mandiri yang telah diformat berdasarkan sistem interkoneksi antara kantor cabang dan pusatnya, maupun antar bank yang mempergunakan fasilitas sistem yang sama, misalnya sama-sama menggunakan Mastercard. Peran yang ketiga, proses produksi berulang. Proses ini ialah proses produksi yang memadukan fungsi intermittent dan continuous process. Proses ini menggunakan berbagai jenis bagian dan bahan di antara proses yang kontinu. Contohnya ialah manufaktur, mobil dan motor, Rolls-Royce dan Harley Davidson, serta restoran yang melayani banyak pelanggan dengan bermacam-macam menu. Peran yang keempat, produksi massal. Produksi massa ialah proses produksi yang memadukan intermittent, continue, dan reversive proses. Mempergunakan berbagai komponen bahan metode schedule produksi yang memprioritaskan kecepatan pelayanan. Sebagai contoh, Radio El Cinta yang melayani order dan memberikan pelayanan seperti iklan radio, dan memberikan pelayanan seperti pengumuman kehilangan barang dan penyiaran berita nasional dan internasional, serta menerima dan menyalurkan informasi dari masyarakat yang mencakup wilayah siaran yang luas secara nasional.
Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Jawab. Yang pertama, keuangan. Dalam operasional tentunya tidak bisa lepas dari keuangan yang sehingga menjadikan keuangan ini komponen yang sangat penting. Maka dari itu sangat perlu untuk memastikan keuangan yang ada di suatu perusahaan atau organisasi yang telah digunakan dengan benar. Hal tersebut dilakukan agar memastikan produksi barang ataupun jasa bisa optimal mungkin. Dengan pemanfaatan keuangan yang tepat, maka akan menciptakan suatu produk atau servis atau layanan yang biasa memenuhi kebutuhan pelayanan atau konsumen secara keseluruhan. Fungsi yang kedua, strategi. Strategi bukan hanya dimiliki pada saat bertanding saja, karena dalam manajemen atau pengelolaan operasional pun strategi ini sangat penting untuk dimiliki. Hal ini tentunya mengacu pada suatu taktik untuk perencanaan yang akan sangat membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan tentunya mengembangkan keunggulan dengan cara yang kompetitif terhadap kompetitor. Ada berbagai strategi bisnis seperti optimalisasi sumber daya manusia yang ketiga, operasional. Yang selanjutnya adalah fungsi operasional. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen operasional memang berkaitan erat dengan perencanaan yang matang, pengarahan, pengorganisasian, dan melakukan kontrol secara keseluruhan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dan hal tersebut merupakan fungsi utama dari adanya manajemen operasional, sehingga nantinya akan mengubah usaha manusia dan juga bahan mentah menjadi produk atau layanan yang tahan lama dan bisa digunakan oleh para konsumen dan pelanggan. Yang keempat, desain produk. Penjualan produk akan jauh lebih simpel dan mudah. Ini semua berkaitan dengan teknologi yang baru sudah tersedia. Salah satunya, tugas utama dari adanya manajemen operasional yaitu dapat memastikan bahwa setiap produk harus dirancang dengan baik, dengan sesuai dengan tren pasar terkini, sehingga kebutuhan konsumen pun bisa dipenuhi dengan baik. Konsumen zaman sekarang memang cukup berbeda dengan konsumen zaman dahulu, di mana konsumen zaman sekarang ini lebih mementingkan desain, tren, dan juga kualitas dibandingkan dengan kuantitasnya. Maka dari itulah rasa yang sangat penting untuk bisa menciptakan suatu produk yang berkualitas dan tahan lama. Yang kelima, pertahankan kualitas. Fungsi dari pertahankan kualitas ini maksudnya adalah manajemen operasional harus bisa memastikan bahwa produk memiliki kualitas yang lebih baik, karena untuk kualitas produk terbaik memang tidak ada kompromi. Orang yang tergabung di dalam manajemen operasional harus mengawasi semua tugas yang ada dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan dengan baik. Jika terdapat kecacatan di suatu produk, maka tim manajemen operasional harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi kecacatan yang terjadi tadi. Yang keenam, prediksi. Pengertian prediksi ini dan fungsinya terakhir adalah prediksi merupakan suatu proses yang memang dilakukan oleh software atau perangkat lunak untuk membuat suatu perkiraan yang bisa saja terjadi di waktu-waktu mendatang. Prediksi dalam manajemen operasional dapat memperkirakan permintaan konsumen dalam beberapa waktu tertentu. Prediksi secara keseluruhan memang memiliki peran yang penting dalam suatu proses produksi. Soal yang nomor 5, jelaskan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berikan contohnya.
Secara umum, pengertian produktivitas merupakan sesuatu yang untuk mengukur efisien seseorang atau mesin pabrik ataupun sistem dalam mengubah input atau masukan menjadi output atau keluar yang diinginkan. Menurut Daryanto, produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil atau jumlah barang dan atau jasa yang produktivitas dengan sumber, jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat. Penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Faktor yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian produk. Penggunaan bahan baku yang berkualitas baik secara penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. Faktor yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan. Pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab serta setiap individu dan departemen serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadikan karyawan ini harus termotivasi dengan baik secara finansial maupun motivasi non-finansial, keamanan pekerjaan, kesempatan memberikan saran atau pendapatan dan kesempatan untuk dipromosikan secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. Faktor yang kelima, faktor finansial atau keuangan. Keuangan merupakan daerah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitung dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Contoh produktivitas: tukang pos menyampaikan surat barang bekas-bekas kepada pelanggan, sehingga mengukur produktivitas secara seseorang tukang pos dapat dilihat dari barang-barang yang dikirim oleh pelanggan apakah sampai pada alamat tujuan dengan waktu yang tepat dan apakah pelayanan dalam sebuah pos telah dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, baik pengirim maupun penerima mempercaya pengirim barang melalui sebuah pos. Nomor 6, jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Jawab. Hubungan manajemen operasi dengan supply chain management. Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi.
distribusi barang. Dalam hal ini, supply chain mengatur distribusi barang ke supplier, manufaktur, dan retailer, sehingga sampai ke tangan konsumen. Supply chain management merupakan suatu bentuk sistem organisasi yang bertujuan untuk menyalurkan produk maupun jasa kepada konsumen. Intinya, supply chain ini selalu berhubungan langsung dengan produk jadi serta mengirim hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan seperti barang yang dibutuhkan perusahaan. Sekian jawaban soal UTS manajemen operasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.